Salam keberagaman untuk kebersamaan kita semua malam ini dari paslon 02 Ishak Merubi dan Haji Masdar Damawi serta 03 Pak Indra Cahya dan Pak Silvana. Dalam hal ini kita akan melakukan rilis terhadap setelah dilakukan pertemuan siang tadi antara paslon 02 dan 03. Dengan ini kami menyampaikan mencermati, melihat dan mengamati dalam proses Pilkada Belitung tahun 2024 ini, maka kami paslon 02 Ishak Masdar dan paslon 03 berhasil Hendra Cahya dan Silvana mengajukan keberatan pada hasil Pilkada 2024 dikarenakan terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan aturan-aturan pemilu dan azas penyelenggaraan. Untuk itu, kami masing-masing dari tim kuasa hukum paslon 02 dan tim hukum paslon 03 mengajukan gugatan secara hukum dan akan menyampaikan laporan secara tertulis dengan adanya temuan-temuan fakta di lapangan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kami sampaikan kepada Bawaslu dan DKPP. Selanjutnya, kami juga menyatakan bahwa proses pilkada yang dimulai dari debat publik pertama dan kedua hingga proses pemungutan suara yang tidak berjalan dalam koridor demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, adil, terbuka, dan transparan, serta akuntabel. Kami menemukan banyak kejanggalan dalam proses tersebut di atas, sehingga kami memastikan bahwa kami akan melaporkan secara resmi kepada Bawaslu dan temuan-temuan yang mencederai proses pilkada ini. Hasil suara yang saat ini ada baik secara quick count lembaga-lembaga yang ada maupun proses real count yang sedang dilaksanakan rekapitulasinya dihasilkan melalui proses yang tidak sesuai dengan azas-azas pilkada dan harus dihentikan untuk membuka seterang-terangnya kepada masyarakat apa yang terjadi pada saat ini. Kami pun akan menyampaikan kepada DKPP terkait adanya keberpihakan penyelenggara yang mengakibatkan sebuah perbuatan TSM dalam menghasilkan suara bagi paslon 02 maupun 03. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk rilis malam ini. Kepada rekan-rekan media yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada lagi Pak dari Ketua Tim 03 dan Ketua Tim 02 yang ada mau disampaikan, silakan Pak. Jadi, sudah saya sedikit menambahi sebagai wakil Ketua Gerindra Kabupaten Dewan Pembina Gerindra. Hari ini kita bicara bullshit tentang demokratis ketika hak asasi manusia ini dilanggar. Kita paham paslon 02 dihajar habis-habisan. Ini dalam tanda kutip. Kita bicara demokrasi hari ini, tidak bisa kita bicara demokrasi ketika hak asasi manusia ini dilanggar. Kita menyambut. Di satu sisi kita sering diserang, mohon maaf, dari sisi etnis, agama dan segala macam kita diserang habis. Jadi mau ini pembelajaran untuk generasi ke depan. Mau bicara demokratis itu bullshit ketika hak asasi manusia yang jelas diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara punya hak dipilih dan untuk memilih. Ini saya sampaikan sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Partai Gerakan Indonesia Raya. Demikian, terima kasih kawan saya. Oke, mungkin aja menambahkan kawan-kawan, rekan semua, kawan-kawan di sini. Ya, tadi sudah diuraikan, sudah sangat jelas. Tadi di sini sebetulnya kita lakukan jangan terulang lagi kebodohan-kebodohan yang dilakukan kepada masyarakat. Itu inti. Jadi kita akan tidak lanjuti. Kami selaku tim yaitu 02 dan 03 akan melakukan hal-hal yang sudah dibacakan tadi oleh 03. Aku rasa terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Ya, tutup aja langsung. Jadi Pak, boleh bertanya? Mungkin Pak untuk bahan yang akan digugat itu poinnya apa ya? Ya, terkait kejanggalan yang Terkait apa ya? Apa Jadi kejanggalan yang gini, ditemukan oleh Paslon 03 tersebut Pak? Jadi gini, hasil rapat kami tadi siang akan kami sampaikan itu memang ini lagi dalam proses penyusunan. Ini terkait TSM yang dilakukan dalam Pilkada 2024 ini
itu sedang kami susun dan akan kami share antara tim paslon 02 dan 03. Itu akan kami rilis lagi nanti pada saat kami melakukan laporan ke Bawaslu. Nah, mungkin rekan-rekan media nanti akan dapat apa yang akan kami laporkan terkait bukti, saksi, dan apa bentuk laporan kami seperti itu. Terkait tuntutan tim ke Bawaslu apa tuntutannya? Terkait ke Bawaslu ini adalah laporan terkait proses secara garis besar saja ya, proses pemilihan yang mungkin ada proses-proses yang dari mulai di hari pencoblosan itu sampai proses penghitungan, ataupun sebelum hari pencoblosan itu juga ada hal-hal yang dilakukan yang di luar koridor yang disebutkan oleh ketua tim paslon 03 tadi yang sedikit disampaikan dari beliau tadi. Mungkin itu karena dari dari sejarah yang beliau ikuti dari terbentuknya provinsi Bawaslu ini sampai hari ini, inilah pilkada yang menurut beliau adalah pilkada yang cacat. Karena apa? Adanya perbuatan yang sistematis tadi, masif terkait masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada di pilkada ini. Mungkin bapak-bapak media juga merasakan seperti itu. Minimal satu akhir dari sebuah pilkada adalah sebuah euforia. Euforia kemenangan dari akar rumput, euforia dari kemenangan dari masyarakat Belitung, euforia dari rakyat. Karena pilkada itu udah jelas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi hari ini, setelah pilkada di tanggal 27, di tanggal 28, apakah kawan-kawan melihat euforia masyarakat akan akhir dari sebuah pilkada yang menyatakan bla bla dan sebagainya gitu, hasil quick count dan sebagainya? Apakah ada euforia seperti itu, kemenangan oleh rakyat? Saya lihat itu tidak ada. Dan itu yang dibahas hari ini oleh elit-elit politik yang ada di paslon 02 dan 03. Ketika hari ini demokrasi dicederai, ketika hari ini proses pilkada dicederai, elit-elit politik harus bergerak. Karena apa? Ketika tidak bergerak, kedepannya akan menjadi presiden buruk bagi pilkada selanjutnya. Mungkin itu. Oke, Bang, sebenarnya apa tujuan dari paslon dari 02 dan 03 ini terkait laporan ini? Apakah PSU, apakah mendengarkan hasil pemilihan atau Baik, saya tambahkan diwakili oleh kuasa hukum. Jadi ada indikasi yang kita lihat bahwa terjadinya pengerahan penyelenggara, kemudian adanya keterlibatan struktur pemerintahan di bawah untuk bermain mengarahkan pemilih kepada paslon-paslon tertentu. Kemudian ada yang tadi disampaikan ke publik, etnis tertentu yang punya hak pilih itu tidak tersampaikan undangannya. Fakta-fakta itu sudah kita temukan. Nah, ini tinggal nanti kita susun untuk kemudian pada saat kita menyampaikan gugatan juga kita rilis lagi. Nah, jadi ada dua hal yang kita sampaikan. Pertama terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua terkait dengan kode etik penyelenggara. Ini ke DKPP. Nah, ketika kita berbicara nanti apakah nanti PSU atau seperti apa, intinya kita minta nanti kepada lembaga yang berwenang untuk ini untuk membuka ini dan seterang-terangnya melalui mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan. Apakah nanti di MK, apakah kita mengajukan gugatan pidana terhadap penyelenggara, bahkan juga terjadi unsur-unsur pelanggaran kode etik melalui DKPP. Itu, Pak. Bukan tidak mungkin sampai pemecatan daripada anggota terbukti bersalah ya, dan membiarkan ini terjadi. Karena tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ada di KPU dan Bawaslu. tapi apakah laporannya berjalan beriringan gitu, Pak? Intinya kawan-kawan 03 berhasil itu punya data dan fakta. Kita juga punya ini jadi saling dukung. Karena memang apa yang dirasakan oleh 03, apa yang dirasakan 02 sama. Ada kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan di lapangan. Dan fakta-fakta yang ditemukan itu mirip dan sejenis. Kalau soal ini jauh Bang Wahyu, sebelum pelaksanaan pemungutan suara di waktu debat ini kan memang kita mendengar ada isu-isu soal kebocoran, dan malam ini disampaikan mungkin dari 02 dan 03 punya bukti yang bisa mengarah spesifik kepada soal kebocoran soal di dalam pelaksanaan debat kemarin, dan ini akan berimplikasi terhadap penyelenggara. Mungkin bisa disampaikan. Oke, gini, ini logika, kita berbicara logika gampang saja. Ketika debat kedua ada 4 gulungan kertas,
Ada 4 gulungan kertas yang katanya di dalam gulungan kertas itu adalah pahlawan yang asli Belitung. Pertanyaan saya, dari wartawan yang ada di sini, orang yang hadir di sini, 4 gulungan itu ada nggak yang tahu siapa pahlawan yang ada digambar dalam gulungan itu? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, ketika gulungan itu diambil, apakah di Belitung ini, pertanyaan saya yang kedua adalah, dari 4 gulungan itu, apakah semua merepresentatifkan pahlawan yang di Belitung? Saya rasa pahlawan yang asalnya dari Belitung lebih dari 4. Lebih dari 4, itu satu. Pasti ketika mengambil itu, kawan-kawan berpikir, ketika dan membuka lembaran itu, pasti kawan-kawan berpikir, apa yang akan saya katakan terkait pahlawan ini? Saya yakin dan percaya, orang-orang di sini juga nggak ada yang lupa. Pasti berpikir, saya lihat dari paslon nomor 2 yang memiliki yang terlebih dahulu, berpikir untuk menjabarkan terkait Hanan Biditi. Paslon 03 menjabarkan terkait masih di Sidono. Saya lihat paslon 03, Pak Indra Cahya juga berpikir, apa sih masih di Sidono? Orang seperti apa dia? Tapi ketika paslon 01, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Langsung ambil Kertas. pertanyaan saya kepada kawan-kawan sudah terjawab. Dari 2 gulungan yang tersisa itu, apakah dia tahu itu adalah Patirahan? Atau yang satu lagi mungkin dia juga udah tahu gulungan yang terakhir. Pertanyaan saya, ada nggak yang tahu gulungan terakhir itu pahlawannya siapa? Coba kita tes, tanya ke tahu, saya yakin tahu. Karena 4 gulungan itu saya yakin, istilahnya kalau orang Belitung bilang kepeannya udah ada, udah siap gitu untuk itu. Karena langsung gampang aja ketika dibuka, dia sudah Patirahan hampir besar. Gak mungkin kan, banyak loh pahlawan dari Belitung, lebih dari 4 saya yakin dan percaya itu. Kalau terkait masalah debat ya, gitu. Karena memang ketika pencoblosan di tanggal 27 itu, saya sendiri pun menemukan adanya proses yang terstruktur, sistematis dan masif. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman.